Yo bro, balik lagi sama gua Adil Fat Boy. Kali ini gua ke San Mori. Kenapa gua ke San Mori? Karena ya Bandung hujan terus kalau jam segini. Jadi agak-agak susah ya buat kalau misalnya mau San Mori tuh hujan, panas, hujan, panas. Jadi gua ridingnya sore-sore aja. Iya. Dan uh, ya buat lo yang warga Bandung gitu ya kan tahu kalau sekarang kan lagi marak nih penertiban knalpot racing. Jadi gue lebih enaknya sore aja. Ya. Karena kalau misalnya kita ke sore atau ke malam, anjir anjir, galau eta brio. Jadi kalau misalnya ke sore, polisi kan tuh jarang. Biasanya di malam gitu ya. Jadi kita mau ridingan santai-santai aja, bro. Gue udah pakai fiction ini selama 1 bulan dan enak loh. Enak bener fiction ini dan menurut gue ya, ini irit. Bisa dapat 1 banding 48, 1 banding 48, 1 banding 47. Kadang boncengan, kadang macet. Jadi itu yang bikin gue senang sama fictionnya. Bang, hari ini agenda afternoon ride-nya apa bang? Gue sekarang lagi mau ke rumah nenek gue mau nganterin pesanan ayam. Wih, ayam apa nih? Hah? Gue kirimnya ayam potong kok, ayam potongan. Gue jual ayam potongnya tuh yang sekilo 35.000 bersih. Jadi mak gue tuh mau ngasih ayamnya buat di rumahnya. Kalau misalnya ada yang mau makan ayam ya dari ayam itu. Karena kalau misalnya kita beli di luar kan kita nggak tahu ya bersih enggaknya. Kayak misalnya si airnya atau gorengnya matang enggak, atau minyaknya minyak bagus atau enggak. Jadi ya beli sendiri aja. Mak gue tuh ntar bro kita kejar topan ya. Dapat gak, dapat gak, dapat gak, dapat lah, hadir Allah. Itu tuh ciri orang-orang yang nggak taat aturan. Kita kejar topan dia seenaknya aja motong. Tenang, gue pakai kamera jadi kelihatan. Ya, gue mau ceritain aja paling kali ya. Karena jujur gue bingung kalau misalnya gue San Mori itu gue mau ngomongin apa. Kayak topik motor tuh, uh, ya bisa dibilang mah gila ya orang zaman sekarang nyetir bener-bener dah. Jadi gue mau ya ceritain aja lah kayak seminggu ini tuh gue ngapain aja. Ada hal menarik gak sih di hidup gue? Ya, jadi minggu ini gue kan kerja jadi bisa dibilang mah supervisor accounting lah di toko keluarga. Sombong amat. Jadi gue mau cerita nih buat lo semua ya yang dagang ataupun kerja. Coba lo komen deh di bawah bidang pekerjaan lo tuh bidang apa dan di bulan-bulan ini khususnya minggu ini tuh kondisi pasaran gimana sih, rame, sepi atau gimana gitu. Karena kalau di gua penjualan bulan ini nih dibandingin sama Januari tahun lalu jauh turunnya hampir di atas 50% deh, di atas setengahnya. Itu sih yang gua mau sharing itu pertama. Jadi kondisi toko gua tuh kayak gimana. By the way, gua tuh jualan kain seragam. Kalau misalnya lo minat, lo bisa komen di bawah ya. Lo butuh cari kain apa, nanti gua bisa bantu cariin. Harga ya bisa diatur lah. Itu pertama soal kerjaan gua. Percintaan gua gimana? Ya, namanya pacaran mah ada aja lah ribut. Tapi ribut-ribut gue yang biasa kok, nggak ribut yang menurut gue sih, menurut gue ya nggak gitu besar.
Karena yang namanya cowok sama cewek pasti pemikirannya beda. Kayak gue, pemikiran gue ya udah ketemu juga selama kerjaan mah gak masalah, walaupun cewek ya. Tapi kalau dari cewek gue tuh dia ya sedikit masalah, karena ngapain sih nyampe harus ketemu gitu. Itu soal di percintaan. Soal otomotif, uh, mungkin buat motor gue yang Vario tuh sekarang lagi ada masalahnya di bagian apa tuh namanya, shock breaker depan. Nggak tuh, shock breaker depannya ngejeduk terus. Padahal olinya udah ditambahin, si asnya nggak ada baret, nggak ada bocor oli, tapi nggak tahu ngejeduk terus. Itu buat motor gue sih kayaknya masalahnya itu. Oh iya, ngomong-ngomong soal motor nih, menurut kalian gimana nih Lexi 155? Karena menurut gua kalau Lexi 55, waduh, semua yang ngetir ini, buat gua Lexi 55 motor yang oke sih. Kenapa gua ngomong Lexi 155 itu motor yang oke? Karena menurut gua Lexi-nya sendiri ya, yang di 125 cc, ini motornya yang lupa gue tuh mau ngantar paket dulu. Buat gue Lexi 155 tuh motor yang di 125 nya aja gagalin di kode 12 tuh. Karena kode 12 kan udah langganannya buat Yamaha yang starternya pakai SMG, Smart Motor Generator kode 12, terus CCQ nya yang bisa connect ke HP tuh, itu yang biasa jadi masalah. Waduh, gas nggak nih, masih sama nih 155. Salah, kita riding. Motor 155 nya oke, karena mesin 155 di NMAX yang baru menurut gua nggak ada masalah sih. Gua pernah pakai dan nggak tahu, perasaan gua motornya lebih halus untuk generasi 155 Aerox itu. Jadi buat dari mesin oke. Setahu gua udah nggak ada kode 12. Nah, cuman kelemahannya Lexi dari zaman dulu gitu. Yang gua rasa ya, motor metiknya Yamaha tuh shock breakernya rada-rada rada-rada keras. Shocknya Yamaha tuh keras, dan kalau shock breaker Yamaha keras dan jeduk, buat defaultnya jeduk tuh jeduk lembek. Buat gue berat yang 110 ya, itu jeduknya jeduk lembek. Itu yang buat Lexi 155 karakter Yamaha kayak gimana ya secara khusus. Nah ini enak nih, motor mungil. Gue lupa. Nah, buat Lexi 155 itu jadi karakternya Yamaha lah kayak gimana, dan menurut gue oke sih. Desain, coba kita ngomongin desain ya Lexus 155. Bagian belakang, aduh kok tiba-tiba panas. Buat Lexus 155 tuh desain belakangnya oke. Bentar, kembali. Oh enggak, model depannya oke. Jadi model depannya Lexus 155 tuh lebih kayak agresifnya kayak Aprilia RS 200. RS atau SR ya? Bloknya yang maticnya tuh rada-rada kayak ngegepeng modelnya. Gua suka Lexus 155 depannya. Buat desain belakangnya kayaknya persis deh sama Lexi yang lama. Si desain desain belakang sama. Bannya seingat gue bannya lebih gede. Ban lebih gede tapi masih tromol. Itu desainnya. Kita berhubungan udah ngomong rep, gue ngomongin soal safety. Safety-nya Lexi 155 kalau masih tromol menurut gue nggak enak. Karena gue udah kebiasaan di Vario sama Fiction.
Rem tromol tuh kepake kalau turunan, nggak gampang panas. Tapi ya kalau gue tinggal di kota ya jarang nemu turunan. Turunan tuh jarang. Baiknya jalan rata dan lebih enak pakai cakram. Itu buat ngomongin safety. Buat ngomongin mesin udahlah, 155 Yamaha PPA mah udah bisa dibilang cukup. Nggak kenceng nggak gimana lah, cuma cukup lah. Lu mau nyelip mau gimana juga masih enak lah itu motor. Itu PPA-nya 155, enak tuh. Dan buat yang ngomongin apa lagi ya, desain mesin, terus apa tadi, desain mesin safety, um, kayaknya. Jadi gue kasih coba 3 alasan kenapa gue mau beli Lexus 155 sama 3 alasan kenapa gue lebih pilih Vario 160 ya. Karena bandingannya kan Aerox, gue bingung Aerox tempatin di mana berarti ya. PTX kan lawan NMAX, Aerox lawannya aduh tutup, aduh dia paketnya tutup, putar arah, putar arah. Ya udah nggak jadi kirim paket. Jadi gue ngomong apa ya, oh iya, penempatan Lex itu mau lawan siapa gitu, itu yang gue masih bingung. Kalau menurut gue udah samain aja buat lawannya lawan Vario ya, buat lawan Vario dek rata. Karena kan kalau Aerox deknya dek moncong, dek moncong apa itu, kaki depan. Kalau Lexi kan kaki belakang, jadi bisa bawa galon, bisa apa. Mungkin lawannya Lexus 155 tuh benar-benar sama Vario. Yang breaker tunggal yang belakang, cakram cakram depan. Jadi ya sama Vario ya. Kenapa gue lebih pilih Lexi? Pertama, murah. Kedua, dek rata. Ketiga, kenceng. Selihat gua, itu motor power to weight rasionya besar. Power to weight ratio apa sih bang? Power to weight ratio tuh motor lu, misalnya horsepowernya 27, beratnya 120. Artinya kan, ada, iya bener. Butuh berapa horsepower buat ngangkut 4, ya bener, 4 horsepower buat 1 kilonya. Aduh ayamnya meleleh. Itu kan horsepowernya. Nah, itu yang ketiga alasan kenapa gue mau beli Lexi. Nah, buat yang minusnya kenapa gue nggak mau beli Lexi. Pertama, tangki Yamaha dari dulu tuh kecil. Tangki Yamaha tuh kecil. Dampaknya apa bang kalau tangki kecil? Ya mau udara ada boros si ininya apa namanya, motornya. Karena Yamaha biasanya boros. Itu poin pertama kenapa gue nggak mau beli Lexi. Motornya boros. Terus udah motornya kenapa orang pada pengen buru-buru atau kan kan itu, pertama Yamaha tuh boros, yang kedua tankinya kecil, yang ketiga gimana ya buat Lexi itu mungkin karena gue belum coba ya. Emang 155 PPA-nya Aerox kencang, tapi buat secara langsungnya kan kita nggak tahu ya, kayak misalnya penempatan rollernya kayak gimana, settingan ECU-nya kayak gimana, apakah sama dengan Aerox. Kalau sama dengan Aerox sih gue jelas pilih Lexi daripada Aerox. Shock 2 tuh menurut gue nggak gitu beda sih buat kestabilan atau apanya. Jadi gue lebih senang Shock 2 buat Matic, ya lebih murah jadinya. Itu kira-kira mau gue bilang 3 alasan kenapa gue mau beli dan kenapa gue nggak mau beli Lexi 155 menurut gue. Dari pengalaman gue pernah pakai Aerox 155. Apa lagi ya gue mau bahas Lexi? Udah, gue bahas itu gue.
Udah. Paling ya gitu dah. Lu temenin gua aja dah motoran. Ya, gua bingung shoppingnya tutup. Oh iya, bener-bener gue mau ngomongin ini soal banjir. Lu kerasa gak sih, khususnya buat yang warga Bandung ya, sejak hujan yang gede-gede ini, jalan jadi makin jelek deh. Banyak yang berlubang. Itu yang jadi concern gua, apakah bahan jalannya masih jelek itu atau hujannya sebesar itu. Karena kalau hujannya sebesar itu ya, kita harus sudah siap-siap nih kalau misalnya ada banjir atau apa. Dan jangan buang sampah sembarangan. Supaya kalau misalnya banjir, dampak paling dekatnya aja ya motor kita yang mogok. Lawan arah terus, bos. Kadang gue juga gitu sih. Cuma nggak di jalan ramai juga. Itulah kira-kira mah yang uh, tentang Lexi 155. Apa kalau mau jadi kalau mungkin dengan rangka esapnya Honda itu gue masih lebih milih Honda ya. Setelah gue pakai selama 13.000 kilometer, mesinnya hampir nggak ada masalah itu motor. Jadi masih bisa dibilang motor yang oke lah. Walaupun dengan yang kayak 155 lagi. Walaupun dengan SAF kan dia jadi karat dan emang selihat gua karatnya kayak nambah banyak. Tapi menurut Honda kan itu silikat. Ya apalah daya, subscriber masih kecil. Aduh ini ampun dah. Tadi mendung, terus sekarang panas banget. Terus sekarang panas sih. Tapi di lingkungan gua ya, karena lingkungan cuaca yang nggak bagus ini, yang udah mau polusi, terus apa namanya, udah polusi, hujan panas. Temen gue banyak yang kena gangguan pernapasan lagi yang di Bandung. Terus ada lagi yang mencret. Jadi ya jaga-jaga kesehatan lah ya buat lo semua. Jangan banyak keluar-keluar lah gitu. Oke, nanti kita sambung ya. Gue mau ke dalam dulu, naruh ayam ke emak gue. See you. Ini ada detiknya nggak? Ada layar, ada nambah detik nggak? Ada jadi 60, 01, 11, 21, 12. Oh, iya. Kebalik. Ya udah. Ya.